Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dengan menyimak video ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Dan di antara panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Dan berikut ini 6 hewan yang dilarang dipelihara di dalam Islam. Hewan yang pertama yaitu anjing. Hal ini disebabkan karena air liur anjing dianggap najis dan haram untuk dipelihara. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 2 kirot. 1 kirotnya adalah sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, adapun memelihara anjing dihukumi haram, bahkan perbuatan semacam ini termasuk dosa besar. Karena seseorang yang memelihara anjing selain anjing yang dikecualikan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka akan berkurang pahalanya dalam setiap harinya sebanyak 2 kirot. Jadi 1 kirot itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Dari kitab Syarh Riyadhus Shalihin pada bab haramnya memelihara anjing selain untuk berburu, menjaga hewan ternak atau menjaga tanaman. Hewan selanjutnya yaitu ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah 2 binatang hitam dalam sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Selanjutnya yang ketiga, elang. Elang adalah hewan yang dilarang dipelihara dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga makhluk Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara dan membunuh atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Sahabat beriman, hewan selanjutnya yaitu tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan hal yang kotor mesti dihindari dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus atau hewan yang lain yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan.
Bahkan dalam kitab Mughni Muhtad karya Asy-Syarbini menyatakan bahwa diperintahkan untuk membunuh tikus dan binatang fasik lainnya karena binatang tersebut sering menyakiti atau mengganggu, sehingga karena inilah haram dimakan. Selanjutnya yang kelima, burung gagak. Burung gagak yang dimaksud di sini adalah burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Ini burung gagak yang tidak boleh dipelihara menurut Islam. Hal itu sesuai hadis riwayat Imam Syafi'i bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan dibolehkan dibunuh. Hikmah dari tidak memelihara gagak adalah karena gagak bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Bahkan hewan ini pun dianjurkan untuk dibunuh. Sebagaimana dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam binatang yang semuanya fasik atau jahat, diperbolehkan untuk dibunuh di tanah haram: burung gagak, burung raja wali, kalajengking, tikus, dan anjing ganas. Dalam suatu riwayat disebutkan juga, diperbolehkan membunuh 5 jenis binatang yang bersifat fasik atau jahat di tanah halal dan di tanah haram, Makkah dan Madinah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya yang keenam, cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis, dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.